Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melawati, NIM 17011165, jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan antara Self-Esteem dan Self-Presentation pada Ibu Rumah Tangga Pengguna Facebook. Baiklah, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat. Tanpa kita sadari, perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan dari iptek yang kita ketahui dan banyak sekali digunakan oleh manusia di dunia, yaitu internet. Salah satu bagian dari internet yang paling banyak diakses oleh seluruh penduduk dunia adalah media sosial. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Layanan Internet Indonesia pada tahun 2018, diketahui bahwa alasan terbesar dari setiap orang menggunakan internet adalah media sosial. Diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, asalkan orang tersebut terhubung dengan internet. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, diketahui bahwa 67% pengguna internet menggunakan Facebook. Bila seseorang melakukan self-presentation, setiap orang membutuhkan medianya masing-masing. Sebenarnya, self-presentation sudah ada dalam kehidupan nyata. Setiap orang bebas untuk melakukan self-presentation dalam kehidupannya. Akan tetapi, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga membutuhkan media yang berbeda pula. Self-presentation yang dilakukan melalui media sosial bertujuan untuk menampilkan kesan diri yang ideal, tidak sesuai dengan kenyataan, namun sesuai dengan keinginan orang lain, sehingga setiap orang dapat melakukan apapun yang ia inginkan melalui media sosial. Kemudian, apabila seseorang melakukan presentasi diri di media sosial, mereka dapat melakukannya dengan memberikan atau mengunggah foto, video, ataupun tulisan yang diinginkannya. Adapun tujuan dari unggahan tersebut adalah mendapatkan respon atau penilaian. Respon tersebut dapat berupa like ataupun komen dari orang lain pengguna media sosial yang sama. Ketika seseorang mendapatkan like atau komen, hal tersebut diartikan sebagai penilaian diri. Nah, sebenarnya, seseorang sudah dapat menilai dirinya sendiri berdasarkan apa yang ia tampilkan. Jadi, apabila seseorang mengunggah, maka ia membutuhkan komentar atau tanggapan dari orang lain. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, self-presentation menjadi hal yang penting untuk dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya media sosial, salah satunya Facebook. Yang kedua, melakukan self-presentation dapat berdampak positif dengan menambah jaringan pertemanan dan berdampak negatif jika seseorang kesulitan dalam bersosialisasi di dunia nyata. Yang ketiga, self-presentation dilakukan seseorang di media sosial berlawanan dengan yang dilakukannya di dunia nyata. Yang keempat, melalui media sosial, seseorang dapat meningkatkan self-esteem yang membawa pengaruh positif bagi kehidupannya. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama, self-presentation, yaitu segala upaya yang dilakukan individu untuk memainkan perannya dalam menampilkan diri yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang kedua, self-esteem, penilaian yang diberikan seseorang terhadap dirinya dan pengaruh sosial media terhadap self-esteem. Yang ketiga, dewasa awal, merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa yang ditandai dengan perubahan fisiologis, kognitif, dan kemampuan sosial. Yang keempat, media sosial Facebook ialah sarana yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara self-esteem dengan self-presentation pada ibu rumah tangga pengguna Facebook. Selanjutnya itu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara self-esteem dengan self-presentation pada ibu rumah tangga pengguna Facebook. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca. Yang kedua, penelitian ini diharap mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan khususnya di bidang psikologi sosial. Yang ketiga, sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai masalah self-esteem dan self-presentation di Facebook. Pesan teori. Yang pertama ada self-presentation. Self-presentation adalah
suatu usaha yang dilakukan individu untuk menampilkan kesan diri yang terbaik agar dapat sesuai dengan keinginan orang lain atau lingkungan. Nah, aspek-aspek self-presentation ini merupakan aspek yang dikemukakan oleh Michigan dan kawan-kawan pada tahun 2014. Nah, aspek sendiri terbagi 3. Yang pertama ada real self. Nah, real self ini sendiri sebenarnya adalah perasaan sesungguhnya yang dirasakan oleh individu itu. Jadi, real self ini adalah kebenaran atas dirinya, yaitu dirinya yang sebenarnya, di mana apapun yang dia rasakan, apapun yang dia inginkan, itu adalah kemauannya diri sendiri. Yang kedua, ideal self. Ideal self adalah diri ideal yang diharapkan muncul pada diri seorang individu. Nah, dapat kita jelaskan di sini bahwa ideal self adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ibaratkan seseorang yang ingin mendapatkan tubuh yang bagus atau ideal, maka ia akan melakukan berbagai cara. Nah, di sini, di self-presentation ini, terutama melalui media sosial, seseorang dapat melakukan berbagai cara, baik itu dengan melakukan editing ataupun memperindah tulisan yang dilakukannya, guna mendapatkan diri yang ideal. Yang ketiga adalah false self, yaitu tindakan yang tidak sebenarnya atau dibuat-buat dengan alasan yang beragam. Nah, setiap orang yang melakukan self-presentation memiliki aspek false self, di mana ini merupakan tindakan yang dibuat-buat, bukan dirinya sendiri. Dibuat-buat dengan berbagai alasan, apakah untuk menunjang kreativitasnya, untuk menunjang popularitasnya, dan yang lain-lain. Setiap orang yang melakukan false self yaitu membuat-buat sesuatu, maka mereka melakukannya dengan alasan-alasan tertentu. Mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi self-presentation yang pertama adalah body image atau citra tubuh. Nah, terdapat hubungan antara self-presentation dengan body image. Mengapa? Karena melalui media sosial, seseorang tidak akan bertemu secara langsung karena melalui media sosial, seseorang hanya terhubung melalui teks. Meskipun terdapat media berupa video dan foto, namun hal tersebut tetap bukanlah pertemuan secara langsung, sehingga orang lain dapat mengekspresikan diri dan menyampaikan dirinya secara bebas. Maksud di sini menyampaikan dirinya secara bebas yaitu ketika seseorang yang memposting fotonya dengan tubuh yang ideal, padahal hal tersebut bukanlah yang sebenarnya atau merupakan bagian dari edit. Akan tetapi orang lain tidak akan tahu hal yang sebenarnya terjadi karena apa? Mereka hanya mengetahui atau melihat dari postingan, bukan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah popularity atau popularitas. Nah, popularitas ini menghubungkan antara harga diri dan self-presentation, di mana orang yang memiliki kemampuan self-presentation yang tinggi, maka ia akan memiliki popularitas yang tinggi pula, di mana seseorang yang memiliki kepopularitasan yang tinggi dapat meningkatkan harga dirinya, karena orang lain mengetahui dirinya dan banyak yang merespon atau memberikan penilaian terhadap dirinya. Yang selanjutnya adalah rasa malu. Nah, rasa malu ini sendiri berhubungan dengan self-presentation, di mana orang yang memiliki rasa malu yang tinggi, maka ia akan melakukan self-presentation lebih sering atau tingkatannya lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki rasa malu rendah, maka ia akan melakukan self-presentation atau bahkan jarang melakukannya. Mengapa seperti itu? Karena ketika orang yang memiliki rasa malu, maka ia akan lebih gencar melakukan self-presentation di media sosial karena ia tidak bertatapan langsung dengan orang lain. Self-esteem adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap dirinya. Evaluasi ini dapat dilakukan berupa tindakan penerimaan atau penolakan terhadap setiap perubahan yang terjadi. Atau bisa disebut juga evaluasi ini bersifat negatif ataupun positif. Selanjutnya ada aspek-aspek self-esteem. Nah, aspek-aspek self-esteem ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama performance. Performance yaitu kemampuan individu untuk mengevaluasi kemampuan umum yang ia miliki. Kemampuan umum di sini meliputi kemampuan menguasai diri, menerima diri, dan kemampuan intelektual. Yang selanjutnya itu appearance. Appearance yaitu penilaian individu terhadap penampilan fisik. Nah, penilaian terhadap penampilan fisik ini meliputi ketertarikan terhadap perubahan-perubahan fisik, seperti bagaimana fisik yang ideal ataupun meliputi citra tubuh. Yang selanjutnya itu sosial. Sosial yaitu kedudukan individu dalam lingkungan sosial. Maksudnya di sini, sosial di mana apakah individu tersebut merasa bahwa ia diterima di dalam kehidupan sosialnya, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi self-esteem seseorang. Self-esteem seseorang akan meningkat atau menjadi tinggi apabila ia merasa diterima dengan menerima pujian, penghargaan, dan penghormatan dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Secara singkat saja, faktor tersebut ada 4. Yang pertama, penghargaan dan penerimaan dari orang-orang yang paling mempengaruhi bagi seseorang. Orang-orang yang paling mempengaruhi bagi seseorang ini khususnya adalah keluarga dan teman dekat.
Nah, di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang, mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan pengetahuan dan melatih diri melalui keluarga. Yang kedua, faktor kelas sosial dan kesuksesan yang diperoleh melalui pekerjaan, pendapatan, dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, nilai dan inspirasi individu dalam menginterpretasi pengalaman. Dan yang keempat, bagaimana cara individu dalam menghadapi kegagalan yang ia alami. Di sini, bagaimana cara individu tersebut dapat bangkit dan menemukan jalannya untuk menempuh perjuangan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada media sosial dan Facebook. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara tidak langsung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, kan kita ketahui bahwa melalui media sosial bahkan kita dapat mengelilingi orang-orang yang ada di dunia. Yang selanjutnya adalah Facebook. Facebook adalah situs pertemanan online yang berasal dari Amerika. Pendiri dari Facebook ini sendiri merupakan seorang mahasiswa muda yang berkuliah di Harvard bernama Mark Zuckerberg. Nah, pasti kita sudah mengetahui kan siapa Mark Zuckerberg ini adalah pendiri Facebook muda yang sangat terkenal. Nah, Facebook ini pertama kali didirikan pada tanggal 4 Februari 2004, yang awalnya itu hanya digunakan untuk para mahasiswa di Harvard. Namun, hingga akhirnya sekarang, Facebook menjadi media sosial nomor 2 paling banyak digunakan di dunia. Yang selanjutnya itu adalah hubungan self-esteem dengan self-presentation. Nah, kan kita sudah tahu bahwa media sosial yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan self-presentation itu beragam macam. Dan kita bahas di sini adalah Facebook. Nah, self-presentation penting dilakukan di media sosial bagi orang-orang tertentu, di mana orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diterima, dihargai, dan dihormati ketika unggahannya mendapat respon dari orang lain. Nah, responnya itu berupa like, komen, ataupun share bahkan. Nah, respon tersebut dianggap sebagai sebuah penilaian terhadap diri individu. Nah, penilaian tersebut akan mempengaruhi penilaian dirinya terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya di sini, apabila seseorang memberikan respon terhadap postingannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana ia menilai dirinya sendiri. Kita dapat melihat korelasi kedua variabel ini melalui tabel yang sudah tertera. Selanjutnya itu ada hipotesis. Nah, HO tidak terdapat hubungan antara self-esteem dan self-presentation pada ibu rumah tangga pengguna Facebook, sedangkan HA terdapat hubungan antara self-esteem dan self-presentation pada ibu rumah tangga pengguna Facebook. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain korelatif study. Menurut Sugiono 2013, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang melibatkan angka-angka dengan analisis statistik, sedangkan penelitian korelatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Yang selanjutnya variabel penelitian. Nah, variabel penelitian meliputi dua variabel, yaitu variabel bebas X independen dan variabel terikat yaitu Y dependen. Adapun variabel X atau variabel bebasnya adalah self-esteem dan variabel terikat atau variabel Y-nya yaitu self-presentation. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek tertentu yang memiliki kriteria tertentu. Selanjutnya itu sampel, bagian dari jumlah keseluruhan dari populasi yang dimiliki dan memiliki karakteristik tertentu. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner dirancang dengan melampirkan beberapa pernyataan yang berkaitan. Hasil yang diperoleh dari pengisian kuesioner ini berupa skala. Nah, skala pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan sebagai teknik pengumpulan datanya. Peneliti menggunakan dua alat ukur, yaitu yang pertama, alat ukur self-presentation yaitu Self-Presentation on Facebook Questionnaire. Dan yang kedua, alat ukur self-esteem yaitu State Self-Esteem Scale. Selanjutnya itu validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan sejauh mana ketepatan sebuah alat ukur mampu mengukur yang seharusnya ia ukur, dan suatu instrumen pengukuran dapat seberapa cermat melakukan fungsi ukurnya. Dan reliabilitas mengarah kepada konsistensi sebuah alat ukur terhadap hasil yang diukur. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah self-esteem dan variabel terikatnya adalah self-presentation. Nah, demikianlah presentasi mengenai proposal yang saya lakukan dan saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.